Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Wahyu Eka Ahriza from class 001 PPG Daljab 2022. Hari ini saya akan melakukan interview dengan salah satu pengawas di Kementerian Agama Pacitan, yaitu Bapak Muhammad Khalid Masruri MPD. Terima kasih waktunya, Bapak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Bapak tentang kurangnya motivasi belajar anak dalam pembelajaran? Terima kasih Ibu Riza. Kami ingin mencoba menjawab dari hasil mungkin ya pengalaman kami ketika terjun di lapangan untuk pembinaan guru-guru yang ada di Pacitan, terutama di tingkat aliyah. Jadi kurangnya minat siswa terhadap sebuah proses pembelajaran itu memang ada banyak faktor. Yang pertama itu bisa dikatakan karena memang anak tersebut kurang memiliki minat terhadap materi pembelajaran tersebut. Sehingga kalau minatnya itu kurang, otomatis motivasi dia untuk mengikuti pembelajaran itu juga menjadi kurang. Kemudian yang kedua, juga mungkin metode yang dikembangkan oleh guru yang bersangkutan itu kurang menarik atau biasanya ya itu saja. Padahal seperti pelajaran bahasa Inggris itu mestinya lebih kepada conversation ya, kepada praktek gitu ya, tidak teori. Jadi selama ini yang kita lihat pembelajaran bahasa Inggris itu biasanya hanya berkutat pada masalah tenses dan sebagainya, itu yang mungkin kurang menarik. Nah, kita tahu bahwa di era sekarang ini apalagi ya dengan diluncurkannya IKM ini, otomatis harapannya siswa itu belajar bahasa Inggris itu tentunya bisa komunikasi bahasa Inggris dan juga memahami tentang atau membaca literasi Inggris. Untuk pertanyaan kedua adalah masih berhubungan, Bapak. Guru kurang memaksimalkan penggunaan model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran. Nah, bagaimana? Iya, jadi apa ya istilahnya itu mereka itu sudah kadung nyaman atau kalau dikatakan itu berada di zona nyaman gitu ya. Sehingga gitu aja sudah cukup, yang penting kami sudah melaksanakan tugas. Nah, ini yang tentu ini sangat-sangat tidak produktif sebagai seorang guru. Harus selalu berupaya mengembangkan ya metodenya, model-model pembelajarannya, karena memang semakin hari itu tantangan juga semakin berat ya. Jadi kalau anak-anak sekarang tentunya anak-anak milenial ini perlu ada penanganan khusus, sehingga kalau mereka juga tidak tanggap terhadap perkembangan dari kondisi anak, maka tentunya itu saya yakin harus ditinggalkan model-model seperti itu dan mulai memacu diri untuk selalu mengembangkan kemampuannya di dalam proses pembelajaran, atau istilahnya kompetensi pedagogiknya itu juga harus ditingkatkan selain mungkin kompetensi-kompetensi yang lain. Yang ketiga, ini sering ditemukan di setiap sekolah, masih ditemukan, Pak. Guru mengajar dengan metode konvensional, klasik atau monoton dalam pembelajaran. Betul sekali. Nah, iya. Ya, itulah keprihatinan kami juga dan mungkin juga menjadi PR kami selaku pengawas. Mungkin perlu juga sering diadakan workshop ya, biar guru-guru ini memang ada semacam kemauan untuk selalu mengembangkan model-model tadi. Jadi masih terkait dengan pertanyaan yang tadi. Jadi monoton, tidak berubah sama sekali gitu ya. Jadi ini ya yang harus menjadi PR kita semuanya. Jadi intinya saya berharap jangan seperti itu. Jadi guru harus kreatif, harus inovatif ya, untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Apalagi sekarang itu kan menjawab tantangan abad 21 ini luar biasa. Jadi salah satu ciri abad 21 itu kan anak-anak harus kita arahkan untuk tidak hanya mengingat, tidak hanya menghafal kan,
tetapi harus dia mampu menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mengkreasi atau dalam bahasa sekarang itu berpikir high order thinking. Nah, itu kan yang berpikir tingkat tinggi. Nah, gurunya juga harus berkembang. Kalau gurunya monoton aja enggak berkembang ya, gimana lagi dengan siswanya gitu. Berarti ini jenengan juga masih menemukan juga Bang Ibu Masih. Dan yang saya juga masih prihatin juga khususnya di Pacitan ini kan MGMP itu belum bisa berjalan secara maksimal. Ya kan? Terus khususnya di Kementerian Agama ini terus terang aja, maka dengan sekarang ada program pemerintah MIGR itu sebenarnya kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk memacu diri mengembangkan MGMP kita karena itu adalah media atau lingkungan yang sangat tepat bagi para guru untuk mengembangkan keprofesionalannya. Untuk pertanyaan terakhir, Niki tentang kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran. Mungkin dari apakah perpustakaan literasi yang di sekolah-sekolah itu sudah memadai atau mungkin? Oh iya, ya. Jadi kalau yang saya lihat untuk yang di negeri di MAN itu ya sudah cukup memadai. Apalagi kemarin sudah kami sarankan untuk di era digital ini untuk literasinya juga harus berubah menjadi literasi digital. Sehingga kemarin kan sudah saya gagas untuk perpustakaan digital itu harus dikembangkan untuk mendukung literasi. Tapi kalau secara umum maksudnya tidak baik negeri maupun swasta kita masih jadi baik dari sisi fasilitasnya, kemudian budaya literasi dan numerasinya juga masih sangat rendah. Coro yang banyak membaca cuma baca WA, baca Instagram gitu ya. Kalau buku-buku itu masih lemah. Pelajaran bahasa Inggris Pak. Iya, apalagi bahasa Inggris gitu. Niat baca siswa khususnya bahasa Inggris itu ya otomatis juga masih rendah kalau yang itu. Tapi kalau istilahnya fasilitas untuk menunjang itu sebenarnya sudah kita diupayakan. Ya. Ini menanggapi tentang kurangnya, saya sudah melakukan interview ke beberapa guru juga. Kemarin alasan mereka belum memaksimalkan, ada juga yang belum mengetahui model-model pembelajaran inovatif karena alasannya satu karena beban tugas, terus yang kedua tentang belum pernah melakukan pelatihan tentang pembelajaran inovatif. Menurut Bapak bagaimana? Ya, saya jujur aja ya memang yang kondisinya memang seperti itu, bahkan memang untuk sisi pemerataan itu masih sangat jauh ya. Jadi kalau dilihat dari sisi prosentasenya, guru-guru yang dilibatkan untuk ikut workshop, ikut pelatihan-pelatihan itu masih sangat rendah. Namun sekarang ini kan sudah eranya kan sebenarnya era teknologi ya. Kita ya kalau tidak workshop kita bisa belajar googling lah gitu. Melihat-lihat di internet sebenarnya itu juga bisa sebagai modal awal. Ya meskipun yang paling pas itu memang kita ada semacam bimtek tatap muka ya secara langsung itu karena kita bisa sharing yang sangat detail itu seperti itu. Jadi ya memang kenyataannya seperti itu. Terima kasih Pak Khalid atas waktunya. So I thank enough for my interview today and thank you very much for attention. And I'm sorry if there's a mistakes in my interview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.